Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini kita masuk pada praktikum ketiga pada mata kuliah Teknologi Pasca Panen. Dengan judul Kerusakan dingin atau chilling injury pada sayur dan buah-buahan. Telah kita ketahui bahwa buah-buahan dan sayuran adalah komoditas yang hidup karena masih melakukan proses-proses alamiah setelah dipanen. Proses-proses inilah yang menyebabkan buah dan sayur mengalami pematangan dengan sendirinya. Buah maupun sayur tetap melakukan proses metabolisme, bahkan setelah terpisah dari bagian tanaman yang lainnya. Pada saat penyimpanan buah dan sayuran untuk waktu yang lama, proses metabolisme ini perlu diperlambat agar buah dan sayur tidak cepat layu dan kualitasnya dapat dipertahankan. Salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mempertahankan kualitas buah dan sayur adalah dengan menyimpan pada suhu dingin. Ketika dilingkupi suhu yang rendah, proses metabolisme yang berlangsung pada sel baik pada buah maupun sayur melambat, sehingga buah dan sayur tidak mengalami pematangan yang terlalu cepat. Suhu rendah umumnya dapat meningkatkan umur simpan sayuran dan buah-buahan. Akan tetapi, beberapa komoditi tertentu ternyata memperlihatkan respon kurang baik terhadap perlakuan ini dan menimbulkan apa yang disebut dengan kerusakan dingin atau chilling injury. Nah, hati-hati. Suhu yang terlalu dingin malah bisa memberikan efek negatif pada komoditas yang disimpan. Bukannya awet, justru buah dan sayuran jenis tertentu dapat mengalami kerusakan akibat suhu yang terlalu dingin. Chilling injury adalah suatu kondisi bahan hasil pertanian seperti sayur dan buah yang mengalami kerusakan akibat perlakuan pada suhu dingin, yakni sekitar suhu 0-10 derajat Celcius. Chilling injury biasanya muncul saat penanganan yang dilakukan pada bahan hasil pertanian untuk memperpanjang umur simpan bahan tersebut. Penyebab terjadinya chilling injury yaitu karena tiap komoditi memiliki kepekaan pada suhu rendah yang berbeda-beda. Kepekaan yang berbeda tersebut dimungkinkan akan memberikan daya tahan dinding sel yang berbeda tiap komoditinya terhadap kondisi dingin selama penyimpanan. Selama penyimpanan, apabila komoditi disimpan pada ruangan yang memiliki suhu rendah di bawah batas minimal suhu rendah dari komoditi tersebut, maka komoditas pertanian tersebut akan mulai mengalami kerusakan. Berikut merupakan ciri-ciri suatu bahan mengalami chilling injury. Pertama, mengalami pencoklatan dan timbul rasa manis, misalnya pada kentang. Kemudian, muncul noda hitam pada permukaan kulit, misalnya pada buah pisang. Dan tekstur menjadi rusak, misalnya pada buah tomat. Menurut Skok 1998, chilling injury merupakan gangguan utama pada tanaman tropis dan subtropis. Gangguan fisiologi ini akan muncul pada produk yang disimpan pada suhu rendah. Temperatur kritis untuk kerusakan suhu rendah berbeda-beda tergantung pada komoditasnya. Deteksi chilling injury sering sulit sekali dilakukan karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk gejala chilling injury muncul pada permukaan. Gejala chilling injury sering muncul beberapa hari setelah berada di suhu yang lebih hangat dalam bentuk legokan atau pitting atau kulit produk memar. Terjadi internal discoloration atau gagal matang. Titik awal kerusakan dimulai dari membran sel.
cairan sel yang normalnya dalam fase cair akan berubah jadi seperti gel yang padat. Hal ini terjadi pada seluruh jaringan yang terpapar suhu chilling. Jaringan kemudian menjadi lemah karena tidak mampu lagi menyelesaikan proses metabolisme. Perubahan fisiologi yang terjadi dibedakan atas primary dan secondary injury. Primary injury adalah respon awal yang cepat dari produk terhadap suhu rendah yang berakibat disfungsi sel atau proses metabolis. Namun, primary injury adalah proses yang reversibel atau dengan kata lain akan kembali normal jika tak lagi terpapar suhu chilling injury. Secondary injury merupakan efek lanjutan dari primary injury dan prosesnya irreversible atau tidak dapat dipulihkan kembali. Dampaknya adalah kerusakan atau kematian permanen pada produk. Penyebab-penyebab chilling injury seringkali berkaitan dengan malfungsi sel yang mengakibatkan naik turunnya respirasi dan membentuk hormon etilen. Fenomena ini menyebabkan terjadinya pematangan yang tidak merata pada buah maupun sayur. Untuk menghindari terjadinya chilling injury, produk buah dan sayuran dari jenis yang berbeda harus disimpan terpisah pada suhu yang sesuai. Chilling injury dihindari dalam penyimpanan suhu dingin, yakni dengan menjaga agar suhu tidak naik melampaui ambang batas suhu chilling. Namun, umur simpan produk shelf life akan menjadi lebih singkat. Usaha lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan toleransi tanaman terhadap chilling injury adalah dengan memberi berbagai perlakuan seperti thermal effect, chemical treatment, serta aplikasi rekayasa genetik. Jadi, sudah jelas untuk pencegahan kerusakan dingin, maka setiap komoditi pertanian yang berbeda harus disimpan terpisah sesuai dengan suhu kritis yang dimiliki tiap-tiap komoditi. Dalam percobaan ini akan diamati komoditi apa yang kurang tahan tersebut dan tanda-tanda kerusakan yang timbul dan sejak kapan timbulnya tanda kerusakan tersebut. Berikut merupakan suhu penyimpanan yang direkomendasikan untuk beberapa jenis buah dapat dilihat pada tabel berikut. Pada buah alpukat, apel, pisang, anggur, jambu, lemon, mangga, manggis, melon, jeruk, pepaya, nanas, dan semangka memiliki suhu penyimpanan yang direkomendasikan. Dan terdapat gejala chilling injury yang muncul apabila tidak sesuai dengan suhu yang direkomendasikan. Baik, mungkin sekian dari materi pada praktikum 3 sebagai pengantar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.